Kisah diawali dengan memperlihatkan pecahnya perang antara suku utara dengan 300.000 pasukannya yang menggeruduk sebuah pasukan dari negara Sichuan di perbatasan, di mana dengan pasukan sebanyak itu, sang jenderal menggunakan sebuah panah cat untuk menjadi tanda perintah dalam melakukan penyerangan. Di sisi lain, serangan itu pun otomatis membuat pasukan Sichuan yang hanya berjumlah sekitar 50.000 pasukan langsung gelagapan karena secara matematika mereka sudah kalah jumlah 6:1. Di tengah keputusasaan tersebut, seorang pemuda tiba-tiba muncul dari dalam tanah dan diperlihatkan dia mampu menggunakan teknik tertinggi yang pernah ada, yaitu manipulasi waktu, dan dengan entengnya langsung mengeksekusi jenderal musuh, bahkan mengganti anak panah yang digunakan pasukan musuh sebagai tanda untuk memerintahkan semua pasukan suku utara untuk mundur saat itu juga. Setelah perang itu bubar, diperlihatkan seorang wanita bernama Bai Chuan yang merupakan wakil komandan yang cukup kebingungan dengan apa yang terjadi, di mana dia langsung bergegas untuk membangunkan komandan pasukannya yang sedang tidur, yang ternyata dia adalah pemuda yang sama yang keluar dari tanah dan menghabisi jenderal musuh barusan. Orang ini bernama Shikawa Xiu dan hanya berpura-pura tidur karena usut punya usut. Selama ini orang-orang menganggapnya hanyalah seseorang yang lemah dan urakan, namun dibalik semua itu, Shikawa adalah seorang komandan perang paling berpengaruh, di mana dia sengaja melakukan hal itu untuk menyembunyikan kemampuannya dengan berpura-pura bodoh dan kekanak-kanakan. Di sini, Bai Chuan memberitahu kalau mereka telah menang melawan suku utara, namun dia tidak mengetahui alasan yang sebenarnya kenapa semua pasukan suku utara tiba-tiba mundur tanpa alasan yang jelas, yang padahal jika dikalkulasi dari jumlah pasukan mereka jelas akan kalah. Tanpa dia sadari, otak di balik mundurnya pasukan suku utara adalah komandannya sendiri. Di tengah medan perang, Shikawa tidak sengaja menemukan seorang wanita yang dibawa oleh suku utara, di mana ternyata dia adalah seorang putri bernama Katan yang akan segera dieksekusi. Namun di sini Shikawa yang melihat wanita halus langsung refleks mengamankannya untuk dibawa ke markas. Sementara itu di pusat ibu kota Sichuan, diperlihatkan seorang pemimpin departemen pertahanan yang bernama Yang Ming, kita panggil saja Tuan Ming, yang dibuat geleng-geleng setelah mendengar laporan bahwa Shikawa bersama 50.000 pasukannya telah berhasil menang melawan suku utara yang memiliki 300.000 pasukan di medan perang. Namun alih-alih bangga, Tuan Ming justru menduga kalau Shikawa telah bersekongkol dengan musuh karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Shikawa adalah seorang komandan perang yang dikenal lemah, dan oleh karena itu Tuan Ming meminta bawahannya untuk menyuruh Shikawa segera kembali dan menanyakan terkait strategi apa yang dia pakai kok bisa menang melawan 300 pasukan suku utara. Setelah itu, Tuan Ming lalu menemui Raja Sichuan yang kita panggil saja Raja Ginseng untuk memberitahu mengenai kemenangan Shikawa melawan suku utara. Namun yang menarik adalah Tuan Ming sama sekali tidak memperlihatkan kalau dia menaruh hormat pada Raja Ginseng. Bahkan dia duduk di kursi sang raja karena usut punya usut, Raja Ginseng adalah sosok yang memiliki kepribadian lemah dan hanya ditunjuk untuk menggantikan posisi raja dari kerajaan Sichuan yang sebelumnya tewas di medan perang karena beliau dan raja sebelumnya merupakan saudara kandung. Kejadian itu pun sempat membuat komandan pasukan pengawal Raja Ginseng yang kita panggil saja Roku, dia mengambil sikap tegas dengan menyita pedang Tuan Ming sebagai hukuman karena tidak menghormati Raja Ginseng. Kembali ke Shikawa yang sedang mengumpulkan barang-barang milik musuh sebagai tanda kemenangan, termasuk kulit jenderal perang suku utara yang nantinya akan diserahkan kepada jenderal mereka sekaligus gurunya Shikawa, sampai akhirnya barang tersebut diterima oleh gurunya Shikawa yang dibuat terkejut setelah melihat ada potongan kulit manusia milik panglima perang suku utara yang membuktikan kalau Shikawa telah mengeksekusinya.
Di sisi lain, setelah kemenangan itu, Shikawa lalu mendapat surat perintah dari Tuan Ming yang menyuruhnya kembali ke ibu kota untuk memberikan laporan mengenai kemenangan mereka melawan suku utara, di mana saat itulah dia teringat dengan kejadian 7 tahun yang lalu ketika dia dituduh sebagai pemberontak oleh Tuan Ming dan akan dijatuhi hukuman mati. Yang padahal dari sisi para pasukan, perintah Shikawa 7 tahun yang lalu adalah tindakan heroik yang membuat para pasukan cukup geram kenapa malah mendapat sanksi. Namun karena Shikawa adalah anak angkat dari mendiang Raja Sichuan sebelumnya, hukuman itu pun akhirnya resmi dicabut dan sebagai gantinya dia diasingkan dan ditugaskan untuk menjaga pos terluar wilayah perbatasan hingga sekarang. 战报要写得漂亮点，奖赏才会漂亮。我怎么不知道？ Sementara itu, salah seorang bawaan Tuan Ming yang bernama Dilin yang mengetahui kalau Shikawa akan kembali ke ibu kota berniat memberikannya perhitungan karena dia memiliki dendam pribadi kepada Shikawa. Namun hal itu langsung disanggah oleh Tuan Ming karena dia sengaja mengundang Shikawa untuk diinterogasi mengenai kemenangannya melawan suku utara, di mana Tuan Ming lalu menyuruh Dilin untuk mengawasinya dari kejauhan. Malam harinya, diperlihatkan Shikawa dan yang lainnya yang sudah sampai di ibu kota lebih awal, di mana mereka tidak langsung menemui Tuan Ming dan memutuskan untuk mencari info dengan mampir di warung Bujazim karena dia sudah paham dengan cara main Tuan Ming yang dari dulu licik. Sialnya mereka justru bertemu dengan Dilin dan pasukannya yang menjaga tempat tersebut. Yang menarik adalah ketika mereka masuk di sebuah ruangan, akhirnya baru diketahui kalau Dilin selama ini hanya berpura-pura bermusuhan dan ingin menghabisi Shikawa di depan Tuan Ming yang padahal mereka merupakan teman dekat. Dan dalam pertemuan ini, Dilin sempat memarahi Shikawa karena keputusannya yang kembali ke ibu kota sama saja mengantarkan nyawanya mengingat Tuan Ming sangat berambisi untuk menyingkirkannya. Namun karena udah terlanjur, Dilin pun kembali memainkan perannya untuk menangkap Shikawa dan dimasukkan ke dalam penjara. Tanpa semua orang sadari, ternyata penjara tersebut pun sudah dilengkapi dengan pintu rahasia yang sudah disiapkan oleh Lin sebelumnya. Sampai akhirnya mereka bisa bertemu kembali sembari mandi air hangat di mana Roku, komandan pasukan pengawal raja juga muncul untuk bergabung dengan mereka. Karena ternyata mereka bertiga merupakan saudara angkat yang sudah 7 tahun berpisah. Keesokan harinya, diperlihatkan Dilin yang sedang menemui Tuan Ming setelah berhasil menangkap Shikawa, di mana saat itulah tangan kanan Tuan Ming muncul untuk memberitahu kalau seluruh rakyat telah mengetahui kemenangan Shikawa di medan perang dan meminta kepada Tuan Ming untuk membebaskannya. Oleh karena itu, tangan kanan Tuan Ming menyarankan untuk mencari dengan teliti bahwa kemenangan Shikawa melawan suku utara adalah karena dia telah bersekongkol dengan musuh. Nah, jika ada sedikit saja kebohongan, maka mereka bisa memutarbalikkan antusiasme masyarakat tersebut untuk menghancurkan nama besar Shikawa dan sampai di sini barulah Tuan Ming bisa menghabisinya. Mengetahui hal itu, Dilin dan Roku lalu bertemu untuk menceritakan kalau Tuan Ming berniat membawa Shikawa ke pengadilan, di mana mereka kemudian mencari cara untuk menyelamatkan adik angkat mereka. Namun tanpa diduga, Tuan Ming yang sedari awal tidak menyukai Shikawa justru berencana untuk segera mengeksekusinya, bahkan sebelum hari persidangan di mana dia menyuruh tangan kanannya untuk membawa Shikawa keluar dari penjara dengan alasan untuk menemui Raja Ginseng dan menghabisinya di tengah perjalanan. Saat itulah Shikawa mulai menyadari kalau orang-orang itu bukanlah sipir penjara melainkan pasukan militer antek-antek Tuan Ming yang berniat menghabisinya, di mana dia kemudian memberontak dan meskipun dengan tangan yang masih terborgol, dia masih bisa mengatasi pasukan tersebut sebelum akhirnya Roku datang dan membantunya sehingga Shikawa berhasil melarikan diri setelah masuk ke sebuah kereta kuda yang kebetulan melintas.
Ternyata kereta tersebut adalah milik seorang wanita yang bernama Xiaoning, di mana dia merupakan anak angkat dari Raja Ginseng, sahabat sedari kecil Shikawa yang memang sengaja menyamar bersama Roku untuk membantu Shikawa karena mereka telah mengetahui rencana Tuan Ming. Setelah kangen-kangenan sebentar, Shikawa kemudian menemui kedua kakak angkatnya, Dilin dan Roku, untuk kembali membahas tentang cara untuk membebaskan Shikawa dari hukuman. Tidak hanya itu, mereka juga mendengar desas-desus kalau Tuan Ming berniat melakukan pemberontakan untuk menggulingkan posisi Raja Ginseng dari kursi kerajaan. Di sini, karena mereka sudah sangat hafal kalau Shikawa akan sangat ngeyel, terpaksa Dilin dan Roku diam-diam menaruh obat bius ke minumannya dan membawanya keluar dari ibu kota Yichuan demi keselamatan nyawanya sendiri. Sementara itu, Tuan Ming yang mengetahui kalau Shikawa telah kabur melarikan diri, dia telah mempersiapkan rencana dengan mengirim pasukan terbaiknya untuk memburu Shikawa, di mana dia juga menemui hakim pengadilan dan memintanya bekerja sama untuk mencari kesempatan yang bisa digunakan untuk membuat Shikawa terkesan bersalah di pengadilan. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka membuat skenario dengan berpura-pura menemukan tubuh Shikawa yang ceritanya sudah on goal karena merasa bersalah akibat telah bersekongkol dengan suku utara dan mengkhianati negaranya sendiri. Tidak hanya itu, mereka bahkan menyiapkan saksi mata yang akan memberikan keterangan palsu di pengadilan untuk memvalidasi bahwa Shikawa benar-benar telah bersekongkol dengan suku utara. Namun, betapa terkejutnya mereka semua ketika melihat Shikawa yang justru kembali muncul untuk menjelaskan semuanya karena dia tidak ingin namanya tercoreng akibat ulah dari Tuan Ming. Tidak malu sampai di sini, sang hakim dan tangan kanan Tuan Ming justru kembali menyudutkan Shikawa dengan pertanyaan-pertanyaan yang seakan dia telah bersekongkol dengan suku utara dan bahkan mempermasalahkan tentang dirinya yang bisa tidur saat penyerangan berlangsung dan masalah tentang Putri Khatan. Sampai akhirnya Baichuan muncul untuk memberikan kesaksian dan bersumpah kalau Shikawa tidak terbukti berkhianat. Tapi alih-alih mempercayai kesaksiannya, si hakim justru menganggap kalau Baichuan juga telah bersekongkol dengan Shikawa, di mana hal itu membuat Shikawa marah dan justru menjadi kesempatan bagi hakim untuk langsung memberikan hukuman penggal kepada Shikawa dan Baichuan karena telah membela seseorang pengkhianat negara. Di tengah situasi panas tersebut, Raja Ginseng bersama Xiaoning muncul dengan raut muka kecewa setelah mengetahui Shikawa terlibat persekongkolan dengan musuh. Namun sebelum hari eksekusi itu tiba, beliau meminta kepada hakim untuk memberikannya waktu makan malam bersama Shikawa di dalam penjara untuk yang terakhir kalinya. Dalam makan malam tersebut, sebenarnya Raja Ginseng dan Xiaoning sempat akan membantu Shikawa untuk melarikan diri. Namun tetap saja Shikawa masih bersikeras untuk menjalani hukuman yang akan dia dapatkan. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba di mana Shikawa bersama Baichuan telah dibawa ke tempat eksekusi untuk dihukum mati. Tanpa mereka sadari, Roku dan Dilin telah bersiap di luar untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun sebelum itu, proses eksekusi tiba-tiba dihentikan oleh pasukan utama kerajaan yang tidak lain adalah Jenderal Yingxing, jenderal paling disegani di kerajaan Yichuan yang juga merupakan guru dari Shikawa selama ini. Di sini, beliau juga menemui Tuan Ming untuk memintanya menghentikan hukumannya kepada Shikawa, di mana Jenderal Yingxing menunjukkan sebuah potongan kulit milik Panglima Perang Suku Utara dan menjelaskan kalau Shikawa telah dibantu oleh seorang pendekar perang legenda sehingga dia bisa menang melawan Suku Utara. Yang padahal semua itu hanyalah bohong belaka untuk menyembunyikan kemampuan asli Shikawa, sehingga penjelasan itu pun akhirnya membuat Tuan Ming percaya dan akhirnya dia membatalkan hukumannya. Setelah itu,
Beliau lalu bertemu dengan Shikawa di kedai Bujazim, di mana sedari awal Shikawa sudah tahu kalau gurunya tidak akan tinggal diam, dan itulah alasan dia sama sekali tidak takut akan dieksekusi oleh Tuan Ming. Di sini beliau meminta Shikawa untuk segera meninggalkan ibu kota karena hukumannya telah dihapus. Namun di sisi lain, Shikawa justru menolak perintah tersebut karena dia sudah tahu rencana busuk Tuan Ming yang berniat melengsarkan Raja Ginseng. Mendengar hal itu, seolah sudah hafal dengan watak muridnya, Jenderal Yingxing pun hanya berpesan agar Shikawa selalu berhati-hati mengingat Tuan Ming adalah seseorang yang licik. Keesokan harinya, diperlihatkan Raja Ginseng yang sedang melakukan pertemuan penting bersama para menteri kerajaan Yichuan termasuk Tuan Ming dan Jenderal Yingxing untuk membahas rencana beliau yang akan mengembalikan Putri Katan ke suku utara sebagai langkah awal perdamaian. Karena menurut Jenderal Yingxing, perang kedua wilayah tersebut hanya akan merugikan rakyat kecil jika tidak segera dihentikan. Anehnya, di sini Tuan Ming bisa langsung setuju dengan usulan Jenderal Yingxing barusan, namun di balik semua itu, dia memiliki rencana sendiri. Ternyata, alasan Tuan Ming bisa serta-merta menyetujui rencana gencatan senjata tersebut adalah dia telah mengatur strategi untuk menghancurkan rencana perdamaian tersebut, di mana dia berniat menjadikan Jenderal Yingxing yang ditunjuk sebagai penengah antara kedua negara menjadi kambing hitam dalam rencana perdamaian itu. Namun, Jenderal Yingxing yang telah memahami watak Tuan Ming sebenarnya meminta kepada Raja Ginseng untuk stay cool karena dia telah memiliki caranya sendiri agar tidak terjebak dalam jebakan Tuan Ming. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Shikawa yang sedang ngobrol bersama Dilin dan Roku untuk membahas tentang rencana pemberontakan yang akan dilakukan oleh Tuan Ming, di mana Shikawa diminta untuk mengawasi gerak-gerik Tuan Ming yang menguasai kurang lebih 170.000 pasukan di ibu kota. Ditambah lagi, Shikawa kini telah ditugaskan menjadi bagian dari Departemen Pengawasan di ibu kota sehingga dia memiliki kesempatan untuk bisa mengawasi Tuan Ming. Di tempat lain, diperlihatkan Putri Katan yang masih bersama dengan tahanan perang di penjara. Di sini dia meminta kepada sipir penjara untuk memanggil seorang tabib untuk mengobati salah satu pasukannya yang terluka parah. Namun si sipir justru menolak perintah tersebut mengingat Putri Katan adalah putri dari suku utara yang dimana kakaknya tewas di medan perang akibat dihabisi oleh pasukan suku utara. Bahkan dia berniat menyeretnya keluar dari penjara untuk disiksa, dimana Roku yang melihat keberanian putri suku utara tersebut justru terlihat menaruh respek kepadanya. Singkat cerita, keesokan harinya, seorang tetua yang merupakan utusan dari suku utara akhirnya tiba di kerajaan Yichuan dengan tujuan untuk menjemput Putri Katan. Saat itulah Jenderal Yingxing kemudian mengajukan syarat perdamaian antara kedua belah pihak. Sebenarnya beliau juga setuju-setuju saja dengan usulan tersebut, tapi berhubung tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan itu karena hanya berstatus sebagai utusan, beliau pun meminta waktu sebentar untuk menunggu seorang jenderal dari suku utara yang sedang OTW ke sana. Tidak berselang lama, jenderal dari suku utara akhirnya tiba di mana orang ini bernama Jenderal Ludi, dan ketika mendengar usulan syarat perdamaian, Jenderal Ludi langsung menolak syarat tersebut dan justru menantang Jenderal Yingxing untuk berduel. Jikalau beliau berhasil mengalahkannya, maka Jenderal Ludi akan menyetujui permintaan perdamaian tersebut. Namun sebaliknya jika dia yang menang, maka gurunya Shikawa mau tidak mau harus membebaskan Putri Katan tanpa syarat. Namun alih-alih maju untuk menerima tantangan barusan, gurunya Shikawa justru memakakkan muridnya dengan mengatakan kalau dialah yang akan menantangnya. Bahkan beliau juga memancing Jenderal Ludi kalau dia takut, di mana ucapan itu pun otomatis membuatnya emosi dan langsung menantang Shikawa saat itu juga. Dan agar pertarungan itu tidak aur-auran, di sini mereka membuat peraturan, yaitu jika salah satu dari mereka berhasil menabuh genderang di belakang masing-masing peserta, maka dia yang akan menjadi pemenang. Awalnya, Ludi bisa melancarkan beberapa serangan ke arah Shikawa karena dia memang sangat menguasai teknik tinju 1 lawan 1. Namun tentu saja, Shikawa tetap bisa mempermainkannya dengan hanya satu teknik, yaitu menghindar, endo.
di mana kemampuannya itu dia dapatkan ketika sering menghindari kejaran Mendring, sampai akhirnya Ludi yang dibuat kesal dan tidak bisa mengontrol emosinya pun tanpa sengaja justru menghancurkan genderang miliknya sendiri yang otomatis membuatnya kalah. Setelah pertarungan itu selesai, gurunya Shikawa kemudian menjelaskan kalau Putri Katan akan segera dikembalikan dengan syarat pihak suku utara bersedia menandatangani perjanjian perdamaian di antara kedua wilayah. Nah, karena Jenderal Ludi sudah tidak bisa berbuat banyak akibat kalah dalam pertarungan melawan Shikawa, dia pun mau tidak mau harus menuruti permintaan tersebut. Di tempat lain, diperlihatkan Tuan Ming yang mendapat kabar dari bawahannya yang kita panggil saja Luo Ming, di mana dia memberitahu bahwa sebentar lagi suku utara dan klan Yichuan akan resmi melakukan gencatan senjata. Tuan Ming yang mendengar kabar barusan pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera bertindak menghentikan proses tersebut, yaitu dengan mengincar Putri Katan. Kembali ke Jenderal Yingxing, tindakan Tuan Ming ternyata juga telah diantisipasi olehnya, di mana beliau mengirim Shikawa untuk melindungi Putri Katan di penjara. Dalam perjalanannya ke sana, Shikawa juga bertemu dengan Dilin dan juga Roku dan diam-diam memberitahu mereka menggunakan bahasa tubuh kalau perdamaian antara kedua negara bertumpu pada keselamatan Tuan Putri Katan. Dia curiga Tuan Ming telah menargetkannya dan jika hal itu benar, maka misi itu harus dilakukan malam nanti. 等不及了，快走！ Oleh karena itu, Shikawa kemudian meminta Roku untuk membawa Putri Katan keluar dari penjara secara diam-diam dan menyembunyikannya di kediaman Roku, sementara dirinya akan stay di penjara dengan menyamar dan berpura-pura menggantikan Putri Katan. Sesampainya di kediaman Roku, dia lalu memberikan sebuah lonceng dan menyuruhnya untuk membunyikan lonceng tersebut kalau dia membutuhkan sesuatu. Namun begitu Roku keluar dari kamar, Putri Katan yang membuka jendela untuk mencari angin sempat melihat bulu gantungan kunci, di mana dia langsung kabur dengan melimpai seorang ART yang menjaganya. 大人，迅速各个城门检查，不能让任何一辆马车出城。这。 Ternyata gantungan kunci itu adalah sebuah tanda dari pasukan suku utara yang berniat membawa Putri Katan kabur dari tempat tersebut atas perintah kakak pertamanya, di mana Roku yang menyadari kalau Putri Katan kabur pun bergegas untuk mengejarnya setelah mendapat info dari penjaga pintu gerbang. Di tengah perjalanannya, Putri Katan baru menyadari kalau misi penyelamatannya pun juga merupakan skenario dari kakaknya, di mana ternyata bukan hanya Tuan Ming. Di sisi kerajaan suku utara, putra mahkota juga berusaha untuk mencegah perdamaian dari kedua negara tersebut meskipun dengan mengorbankan adiknya sendiri. Sampai di sini, Putri Katan hanya bisa pasrah menerima keadaan meskipun dia masih tidak menyangka kalau kakaknya berniat menghabisinya. Saat itulah dia kemudian meminta pisau kepada salah satu prajurit, di mana dia akan melakukan sendiri jika nyawanya memang dibutuhkan oleh suku utara. Untungnya Roku muncul tepat waktu untuk menggagalkan proses eksekusi tersebut. Bahkan dia mengorbankan tubuhnya menjadi tameng untuk menerima anak panah yang datang dari arah kejauhan dan segera membawa Putri Katan pergi melarikan diri. Di sisi lain, di dalam penjara, benar saja malam harinya ada seorang wanita bertopeng yang dikirim untuk menghabisi Putri Katan, namun dia tidak mengetahui bahwa seseorang telah menggantikannya di dalam penjara tersebut. Tidak berselang lama, Bai Chuan juga datang ke penjara untuk mengirimkan sedikit makanan kepada Putri Katan, di mana dia juga tidak menyangka kalau sosok di dalamnya merupakan komandannya sendiri. Saat itulah Shikawa lalu menyuruh Bai Chuan menggantikan posisinya untuk menyamar menjadi Putri Katan, sedangkan dia akan keluar melindungi Putri Katan yang kemungkinan sedang dalam bahaya.
Keesokan harinya, Shikawa yang pergi ke kamar Roku untuk menemui Putri Katan justru mendapat kabar bahwa Roku dan Putri Katan telah menghilang sejak semalam. Tanpa Shikawa sadari, mereka sedang bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari kejaran dari pasukan suku utara yang juga berniat untuk mengeksekusi Putri Katan. Shikawa yang menyadari hal itu pun langsung mendatangi gurunya di pertemuan untuk mendatangi persetujuan perdamaian, di mana dia sengaja mengulur waktu dan memberitahukan kepada gurunya tentang hal tersebut. Tidak hanya itu, Shikawa juga menemukan gantungan kunci milik suku utara yang hal itu menandakan kalau mereka telah diculik oleh suku utara sendiri. Sampai di sini, agar perjanjian perdamaian mereka tidak gagal, Shikawa dan gurunya kemudian membuat skenario dengan berpura-pura jika Tuan Putri Katan sedang terkena campak dan menolak untuk bertemu dengan siapapun. Namun tetap saja masalah perdamaian tidak bisa diselesaikan tanpa kehadiran Putri Katan, di mana tetua suku utara sebagai perwakilan akhirnya mengecek sendirian dan melihat dengan jelas kalau itu bukanlah Putri Katan melainkan Shikawa. Namun anehnya, tetua suku utara ikut berpura-pura kalau Putri Katan memang berada di dalam kereta dan mengalami sakit parah karena ternyata beliau juga sudah capek dengan perang tersebut dan sengaja mengelabui Jenderal Ludi untuk melakukan gencatan senjata yang akan dilakukan oleh kedua negara. Tentu saja setelahnya, Jenderal Yingxing harus melakukan klarifikasi kepada beliau di mana Putri Katan menghilang sejak semalam bersama dengan seorang jenderal dari kerajaan Sichuan yang kemungkinan melindunginya. Jenderal Yingxing juga memberikan bukti yaitu sebuah gantungan kunci milik suku utara di kamarnya yang hal itu menegaskan kalau Putri Katan kemungkinan juga diincar oleh orang-orang dari suku utara. Di sisi lain, Tuan Ming juga mendapat informasi dari Lo Ming, asistennya, yang mengatakan kalau ternyata beberapa pihak dari suku utara juga berniat untuk menggagalkan perjanjian perdamaian yang diajukan Jenderal Yingxing. Dia juga melaporkan kalau saat ini Tuan Putri Katan menghilang bersama dengan Roku, sementara Shikawa terus berusaha untuk mencari mereka. So, Tuan Ming pun memberikan perintah untuk mengirim pasukan guna memastikan Tuan Putri Katan benar-benar mati, sementara dia akan melakukan sesuatu pada Shikawa. Di sini, Tuan Ming pun kemudian memanggil Shikawa dan memberikan tugas untuk menyibukkannya, yaitu dengan berpura-pura memuji kemampuannya di medan perang dan memintanya untuk membuat sketsa senjata yang mungkin bisa berguna di peperangan. Bahkan Tuan Ming menyuruh Dilin atau tangan kanannya untuk mengawasinya. Tanpa Tuan Ming sadari, selama ini mereka adalah saudara angkat yang hanya berpura-pura bermusuhan di depan publik, di mana Dilin langsung membantunya menggunakan zirah untuk menggantikan Shikawa agar dia bisa segera pergi mencari Roku dan Putri Katan. Kembali ke Roku dan Putri Katan yang masih bersembunyi di dalam goa. Di sini Roku sempat berniat keluar untuk mengecek kondisi di sekitar. Namun tiba-tiba tubuhnya langsung drop, di mana ternyata anak panah dari orang-orang suruhan Tuan Ming yang sebelumnya ditugaskan untuk menghabisi Putri Katan telah diberi racun. Untungnya Putri Katan memiliki pengalaman magang di klinik Pratama selama 2 tahun sehingga Roku masih bisa diselamatkan. Singkat cerita, setelah tubuhnya mulai membaik, Roku langsung melanjutkan pelariannya sebelum persembunyiannya diketahui oleh musuh. Namun belum sempat pergi jauh, mereka justru dihadang oleh orang-orang suruhan Tuan Ming yang berniat menghabisi Tuan Putri Katan, di mana Roku yang masih belum fit banget dan capek melawan puluhan pasukan dari Tuan Ming. Alhamdulillahnya Shikawa muncul di saat yang tepat setelah melihat kekacauan itu dan segera membantunya. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Luo Ming yang sedang menemui Jenderal Ludi untuk memberikan sebuah kotak berisi barang milik Putri Katan yang mengartikan kalau Putri Katan telah berhasil dieksekusi. Ternyata Tuan Ming juga telah mengetahui niat Jenderal Ludi dan sengaja membantunya karena mereka memiliki tujuan yang sama. Bahkan di sini Tuan Ming juga memberikan salah satu pedang terbaiknya kepada Dilin, di mana hal itu secara simbolis menegaskan kalau dia telah mempercayai Dilin untuk membantunya dalam melakukan pemberontakan. Tanpa dia sadari, Dilin sampai saat ini hanya berpura-pura berpihak kepada Tuan Ming yang padahal dia sendiri telah bekerja sama bersama Shikawa untuk menggagalkan rencana tersebut.
Sampai di sini, Jenderal Ludi yang telah mendapatkan bukti kalau Putri Katan telah berhasil dieksekusi, lalu kembali menemui tetua utusan suku utara untuk menanyakan kebenaran bahwa tetua suku utara tersebut benar-benar melihat Putri Katan tempo hari di dalam kereta. 你是北族老臣，老臣失礼了。 Intinya di sini masing-masing dari mereka sudah tahu kalau mereka memiliki tujuan yang berbeda. Namun karena Jenderal Ludi adalah suruhan dari pusat langsung, begitu mempunyai bukti kalau tetua suku utara telah berbohong, dia pun langsung mengeksekusinya. 你把公主到底怎么了？你很快就会与她见面的。 Singkat cerita, keesokan paginya setelah Shikawa dan Roku berhasil membawa Tuan Putri Katan dalam keadaan selamat, tapi meskipun begitu, Jenderal Ludi sudah keburu pergi dari kerajaan Zichuan setelah menghabisi semua penjaga kedutaan dan meninggalkan kepala utusan suku utara setelah dianggap berkhianat. Tidak hanya itu, dia juga meninggalkan surat yang intinya kalau suku utara menolak damai dengan kerajaan Zichuan setelah mendapat bukti kalau Putri Katan telah tewas. 葛大人，战场上再见。 Di sini, Roku lalu meminta maaf karena telah gagal membawa Putri Katan tepat waktu sehingga memicu peperangan dengan suku utara. Namun dia memastikan kalau Putri Katan dalam keadaan baik-baik saja. Di sini, Roku juga memastikan bahwa bukan hanya Tuan Ming, namun suku utara sendiri juga berniat menghabisi Putri Katan untuk menggagalkan rencana perdamaian tersebut. 看来他们是不想要和谈了。 Sampai di sini, artinya rencana perdamaian sudah gagal total sesuai dengan rencana Tuan Ming. Tidak hanya itu, ternyata sebelum pergi, Jenderal Ludi juga sempat mencuri berkas-berkas rahasia milik kerajaan Zichuan, sementara para perwira yang menjaga justru seolah mabuk-mabukan dan mempersilahkan mereka. 竟然如此疏忽，放倒使者！ 刚得知此事，使者已昨晚。 Dalam situasi itu pun, Raja Ginseng masih tetap saja bersikap polos, sama sekali tidak terlihat memiliki prinsip dan hanya memerintahkan para bawahannya untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Bahkan saat beliau mencoba menyarankan agar mengirim email bahwa Putri Katan masih selamat, Jenderal Yingxing menganggap tindakan itu hanya akan membuat kerajaan Zichuan terkesan terlalu memohon untuk melakukan perdamaian sehingga khawatir kalau musuh justru akan bertindak sebaliknya. 马列对边疆有备无患。 Disinilah Dilin berdiri dan mengutarakan pendapatnya jika pihak suku utara memang menginginkan peperangan, maka selain menggunakan Putri Katan sebagai alat tawar, di saat yang bersamaan mereka akan menggerakkan 170.000 pasukan ibu kota ke arah perbatasan untuk mengintimidasi dan menunjukkan kalau mereka juga siap untuk berperang. 属下有不同看法。战派大胜，属下认为。 Mendengar hal itu, Raja Ginseng dan Tuan Ming pun sepakat dengan usulan Dilin barusan di mana gurunya Shikawa yang bertanggung jawab di wilayah perbatasan juga memutuskan untuk membantu Dilin menghadapi pasukan suku utara sebagai bentuk tanggung jawabnya. Tapi ternyata alasan Dilin membawa sebagian pasukan kerajaan Zichuan adalah karena dia ingin mengurangi kekuatan Tuan Ming di ibu kota sehingga Shikawa yang tinggal di ibu kota bisa lebih leluasa mengatasi masalah tersebut jika Tuan Ming benar-benar akan melakukan pemberontakan. 属下建议， 来解决你所有的后顾之忧。葛大人， Sebelum pergi, gurunya Shikawa juga sempat menemui Tuan Ming secara pribadi untuk bernostalgia sejenak, di mana dari obrolan mereka akhirnya diketahui bahwa beliau bersama Tuan Ming dan mendiang Raja Zichuan sebelumnya pernah menjadi saudara angkat layaknya Dilin, Roku, dan Shikawa, bahkan bertempur bersama sampai hampir mati. 曾是出生入死的兄弟了吧？ Namun di sisi lain, Tuan Ming pun tidak pernah melupakan hal itu. Dia masih sangat mengagumi mendiang raja sebelumnya, kakak pertama mereka, di mana disinilah saya merasakan Jenderal Yingxing yang meluapkan rasa kesepian seolah ditinggalkan akibat perubahan sikap Tuan Ming. Saudara angkatnya yang dulunya kerja bareng, ketawa bareng, sekarang pindah kerjaan udah enggan, mau WA juga segan dikira butuh kalau nggak ngajakin MLM. Dan sebenarnya gurunya Shikawa pun sudah sejak lama mengetahui kalau Tuan Ming mempunyai niat untuk melengsarkan Raja Ginseng
Ginseng dari kursi kepemimpinan karena beliau memang memiliki kepribadian yang lemah. Dan Jenderal Yingxing hanya ngampet untuk tidak meluapkan unek-uneknya. Namun karena saat ini suku utara sudah benar-benar menabuh genderang perang yang artinya tidak ada waktu untuk bermain-main, gurunya Shikawa hanya berpesan agar Tuan Ming kembali memikirkan apa yang direncanakan olehnya agar tidak gerusa-gerusu. 千万要稳住心思，算是二哥求你。其实我早就着急了。 Keesokan harinya, Jenderal Yingxing juga menemui Raja Ginseng untuk berpamitan sebelum kembali ke wilayah perbatasan di mana Jenderal Yingxing berpesan kepada Raja Ginseng agar selalu berhati-hati. Sebenarnya mereka berdua pun sudah sama-sama tahu kalau Tuan Ming mempunyai niat untuk memberontak dan saat itulah Raja Ginseng kemudian mengeluarkan sebuah benda semacam giok pemberian mendiang raja sebelumnya untuk menahan Tuan Ming jika dia benar-benar melakukannya. Sehingga beliau sudah memiliki semacam kartu as kalau-kalau Tuan Ming berani macam-macam. Di sisi lain, diperlihatkan Putri Katan yang sementara tinggal di kediaman Xiaoning dan untuk memberitahu ayahnya kalau kondisinya baik-baik saja di sana, dia kemudian meminta Xiaoning untuk mengirim sebuah ukiran ke wilayah suku utara. Tanpa buang waktu, Xiaoning pun bergegas menemui Raja Ginseng dan meminta beliau agar menyusulkan ukiran tersebut kepada Dilin yang sedang menuju ke perbatasan. Di sisi lain, Tuan Ming akhirnya bisa agak lega setelah mendapat laporan dari Luo Ming bahwa Jenderal Yingxing atau gurunya Shikawa telah kembali ke wilayah perbatasan dan itu artinya dia bisa lebih leluasa untuk melancarkan rencana-rencananya. Selain itu, dia juga diberitahu kalau Putri Katan ternyata masih hidup dan sekarang tinggal di kediaman Xiaoning di mana sebelumnya salah satu pasukannya berhasil merebut ukiran buatan Putri Katan yang seharusnya dikirim ke Dilin di perbatasan yang bisa menjadi bukti untuk membicarakan kembali rencana perdamaian dengan suku utara. Kembali ke Shikawa yang masih terus melakukan investigasi tentang rencana pemberontakan Tuan Ming, di mana dari hasil penyelidikannya, selama ini Tuan Ming membuat pedang-pedang terbaik yang akan dia bagikan kepada orang-orang yang mendukungnya. Dia juga memiliki sebuah tambang pribadi dengan menggali sebuah gunung yang di dalamnya terdapat biji besi di wilayah Raja Ampat, di mana keuntungan dari tambang tersebut digunakan untuk bayar sana-sini demi melancarkan rencananya. Mengetahui hal itu, Roku dan Shikawa pun bergegas ke TKP untuk sedikit demi sedikit meruntuhkan dinasti kecil yang dibuat Tuan Ming, yaitu dengan menghancurkan sumber pendapatan mereka. Dan tidak butuh waktu lama, Roku sudah berhasil menemukan tambang besi milik Tuan Ming dan langsung menghancurkan tempat tersebut. Kondisi serupa juga dialami oleh Shikawa yang berhasil mencegat tangan kanan Tuan Ming yang sedang mengangkut biji besi. Awalnya dia tidak berniat menghabisi orang tersebut dan hanya berniat untuk merebut stempel milik Tuan Ming. Namun karena penutup wajahnya merucut dan membuat identitasnya ketahuan, Shikawa pun terpaksa menghabisinya dan mengambil stempel milik Tuan Ming yang dibawa oleh orang tersebut. Setelah itu, Shikawa kemudian menulis surat palsu atas nama Tuan Ming menggunakan cap stempel tersebut di mana dia menyuruh Bai Chuan untuk mengirim surat itu ke wilayah perbatasan di mana surat tersebut berisi perintah agar pasukan Tuan Ming tidak kembali ke ibu kota. Dengan begitu, Shikawa dan pasukannya masih bisa mengatasi pasukan Tuan Ming yang tersisa di ibu kota kalau Tuan Ming benar-benar melakukan pemberontakan. Malam harinya, tentu saja Tuan Ming dibuat syok setelah mendapat kabar kalau tangan kanannya ditemukan tewas dihabisi oleh seseorang di jalur tambang dan bahkan tambang pribadi miliknya pun juga dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di mana Tuan Ming yang geram dengan kejadian itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menyelidiki pelakunya.
Tidak sampai di situ, merasa ganjil dengan kejadian tersebut, Tuan Ming juga menemui Raja Ginseng untuk memastikan rencananya masih di dalam jalur. Namun, Raja Ginseng justru menunjukkan sebuah benda peninggalan Raja Zichuan sebelumnya, di mana ternyata sebelum meninggal, Raja Zichuan sebelumnya telah memberikan amanat kepada orang terdekat Tuan Ming, salah satu ajudannya, untuk mengeksekusinya di tempat jika suatu saat dia memberontak dan berniat melengsarkan Raja Ginseng. Di mana hal itu pun membuat Tuan Ming semakin geram dan tanpa ragu-ragu justru menghabisinya di tempat. 就地诛杀，誓死相随。 Intinya, di sini niat Tuan Ming sebenarnya baik, di mana dia sangat patriotis, sangat setia kepada mendiang raja terdahulu atau kakak kandung dari Raja Ginseng, dan dia telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk kerajaan Zichuan. Tapi sekarang melihat kerajaan dipimpin oleh raja yang lemah, meskipun tidak ada bukti real kalau Tuan Ming akan melakukan pemberontakan, tapi karena power yang terlalu besar di ibu kota, sekarang semua orang menganggap kalau Tuan Ming akan berkhianat dengan menggulingkan Raja Ginseng. Singkat cerita, Tuan Ming yang secara posisi telah dipaksa untuk memberontak, diperlihatkan dia membakar semua kenang-kenangan bersama kakak angkatnya mendiang Raja Zichuan sebelumnya dan gurunya Shikawa, dan itu artinya dia sudah berniat untuk all-in dengan rencananya untuk melengsarkan Raja Ginseng. Sementara itu, diperlihatkan Shikawa yang masih melanjutkan investigasinya, di mana sekarang dia menemukan kejanggalan saat melihat seorang wanita penghibur dan para pengemis yang saling bertukar informasi, dan setelah ditelaah lebih lanjut, info-info tersebut mengarah ke hakim kerajaan di awal film kalau kalian masih ingat, di mana dia sengaja menjadikan para wanita penghibur kelas elit khusus para pejabat untuk menjadikannya sebagai sumber informasi. 占尽优势。 Kembali ke Tuan Ming yang kali ini mulai secara terang-terangan melakukan lobby-lobby kepada para jenderal dan komandan pasukan di ibu kota untuk membantu melancarkan rencananya, atau paling tidak, Tuan Ming meminta mereka untuk menutup mata akan tindakan yang akan dilakukannya ke depannya dengan mengancam akan mencari celah untuk memperkarakan keluarga mereka yang bermasalah. 同心同德。 Di sisi lain, di perbatasan, Dilin juga telah memulai operasi tempurnya yang langsung masif. Sampai-sampai di hari pertama, dia kehilangan hampir separuh dari pasukannya dan lebih banyak lagi dari pihak musuh, sehingga hal itu memicu kemarahan pihak suku utara. Sebenarnya, hal itu dia lakukan untuk mengurangi kekuatan tempur Tuan Ming di ibu kota. Namun, hal itu justru membuat jenderal-jenderal lain geram karena mereka terpaksa harus ikut membereskan ulahnya. 是你对北族强攻不断。 Sampai di sini, keadaan tersebut juga dimanfaatkan oleh Tuan Ming untuk menarik Dilin dari perbatasan dengan alasan dia terlalu agresif, sekaligus untuk memberikannya penghargaan dalam acara ulang tahun Xiaoning yang sebentar lagi akan diadakan. Yang padahal sebenarnya dia hanya ingin menyatukan kekuatan tempurnya untuk melancarkan rencananya di ibu kota. 才是最好的后路。川留他后路吗？ 子川强大， Otomatis, hal itu pun membuat gurunya Shikawa mulai ketar-ketir karena di wilayah perbatasan, mereka sedang kekurangan pasukan, sementara Dilin yang sebelumnya telah mengacak-acak pertahanan wilayah musuh justru ditarik begitu saja ke ibu kota sehingga membuatnya sibuk harus menyelesaikan kekacauan yang terjadi di medan perang. Dia sadar kalau Tuan Ming memang berniat untuk memberontak, Tuan Ming juga akan melakukan sesuatu kepadanya, di mana dia mulai memilah para komandan yang berada di bawahnya yang kemungkinan merupakan kaki tangan Tuan Ming. 雷洪啊，大人， Di tempat lain, diperlihatkan Roku yang tiba-tiba ditangkap oleh pasukan kerajaan Zichuan, di mana ternyata Tuan Ming juga telah memulai aksinya dengan menyuruh hakim kerajaan untuk memfitnah Roku dan menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan seorang pandai besi. Hal itu pun otomatis membuat Shikawa terkejut karena dengan begitu, Roku sebagai komandan pasukan pengawal kerajaan tidak akan bisa lagi melindungi Raja Ginseng jika sesuatu terjadi. 是我以会心。影响到子川与北族的关系。
Tak ingin saudaranya disiksa, Shikawa pun kemudian menyuruh seseorang untuk menyelamatkan Roku dengan membohongi sipir penjara kalau dia merupakan penyidik khusus yang mendapat perintah untuk menyiksa Roku menggunakan teknik jarum akupuntur, di mana hal itu langsung membuat tubuhnya lemes dan tidak berdaya. Saat itulah Raja Ginseng tiba-tiba datang ke sana dan langsung dibuat syok begitu melihat kondisi Roku yang sudah sangat memprihatinkan, di mana beliau lalu meminta agar Tuan Ming segera melepaskannya dan menghentikan kasus yang menjeratnya karena bagaimanapun juga Roku telah berjasa besar bagi kerajaan Sichuan. Mendengar hal itu, Tuan Ming pun akhirnya membebaskan Roku, namun yang tidak dia sadari adalah sebenarnya Raja Ginseng hanya berpura-pura syok karena beliau telah bekerja sama dengan Shikawa untuk membebaskan Roku. 还有什么应对之法？ 打残了。 Kembali ke Jenderal Yingxing, gurunya Shikawa di perbatasan, setelah mengetahui sosok yang ditugaskan untuk menghabisinya adalah seorang komandan bernama Lei Hong, dia pun mulai membuat rencana bersama dengan tangan kanannya, di mana di sini tangan kanannya tersebut tiba-tiba mengaku kalau dia mempunyai tugas dari Raja Ginseng untuk menghabisi Jenderal Yingxing jika Lei Hong gagal. Masalahnya, dia tidak kuasa menjalankan perintah tersebut mengingat Jenderal Yingxing adalah jenderal yang setia dan sangat disegani di militer. Artinya, sosok yang sedari awal mengkompori Tuan Ming sebenarnya adalah Raja Ginseng sendiri yang bersandiwara untuk membersihkan orang-orang lama di kerajaannya. 邱大人，快走！魏明已经是您的人了。必须死！ Sampai di sini, alih-alih pergi dan memviralkan rencana Raja Ginseng sebenarnya, Jenderal Yingxing hanya menitip pesan kepada Shikawa agar tidak berbuat nekat dan menghadapi kematiannya demi agar tidak membuat kerajaan Sichuan kacau, meskipun di sisi lain, Komandan Lei Hong juga terpaksa melakukannya. 他不需要我了。我明白。有你在啊。 Singkat cerita, hari ulang tahun Xiaoning yang ke-18 pun tiba dan perlu diketahui, hal ini bukanlah acara ulang tahun biasa, tapi lebih ke upacara peralihan menuju dewasa mengingat Xiaoning adalah penerus kerajaan Sichuan sehingga acara pun lebih sakral di mana semua petinggi kerajaan berkumpul termasuk Dilin yang juga telah sampai di ibu kota. Tapi diperlihatkan, bahkan Raja Ginseng yang merupakan pemimpin tertinggi di sana tidak berani muncul mengingat rumor kalau dia akan dilengserkan, di mana dia sengaja menyerahkan upacara itu untuk dipimpin oleh Tuan Ming. Tentu saja hal itu pun menuai penolakan dari beberapa pihak, di mana salah satu dari mereka secara terang-terangan mengungkapkan ketidaksetujuannya kepada Tuan Ming yang telah merebut posisi Raja Ginseng. Saat itulah tanpa basa-basi, Dilin langsung menghunuskan tepat ke orang tersebut untuk menunjukkan kalau dia 100% berpihak kepada Tuan Ming. 百官皆慑于大人的威严。 Melihat situasi dan kondisi yang sudah tidak kondusif, Shikawa langsung membawa Xiaoning keluar dari sana dan mencoba menjelaskan bahwa Tuan Ming berniat untuk melakukan pemberontakan malam ini, di mana Xiaoning diminta untuk tetap berada di kamarnya dan melindungi Putri Katan sampai situasinya aman. 保护好自己和他。 Kembali ke Tuan Ming setelah memerintahkan bawahannya untuk menghabisi semua tamu undangan yang merupakan para pejabat yang tidak sejalan dengannya. Bahkan dia juga sudah mempersiapkan rencana selanjutnya yaitu menghabisi Raja Ginseng malam ini. Tanpa dia sadari, pemberontakan ini merupakan skenario Raja Ginseng untuk menguasai kerajaan Sichuan sepenuhnya dari rezim kakaknya menggunakan generasi baru yang masih polos seperti Shikawa, Roku, dan yang lainnya. 就可以动手了。 Di sisi lain, diperlihatkan Shikawa dan Dilin yang sudah siap merencanakan operasi untuk mengantisipasi pemberontakan yang akan dilakukan oleh Tuan Ming, di mana tiba-tiba Roku muncul dengan kondisinya yang sudah fit setelah sebelumnya dia diselamatkan oleh tabib menggunakan teknik akupuntur dan pijat keretek. Sampai akhirnya mereka bertiga akan bekerja sama untuk menghabisi Tuan Ming dan antek-anteknya tanpa mengetahui rencana yang sebenarnya. 除了你们俩，我不在乎任何人。 Kembali ke Shikawa dan yang lainnya,
Di sini hal pertama yang mereka lakukan adalah menghabisi seorang jenderal kaki tangan Tuan Ming dan mengambil plakat milik jenderal tersebut. Lalu mereka membagi tugas di mana Roku akan melindungi Raja Ginseng dan Xiaoning, sementara Shikawa bertugas untuk menghentikan pasukan Tuan Ming yang saat ini sedang menunggu perintahnya, dan terakhir Dilin akan menunggu kabar dari kedua saudara angkatnya di luar ibu kota untuk nantinya dia akan memimpin pasukannya sebagai kartu as terakhir. Di tempat lain, diperlihatkan para komandan pasukan Tuan Ming yang sudah menunggu perintah untuk melakukan pemberontakan, dan tepat sesuai rencana, Shikawa muncul dengan membawa plakat milik si jenderal kaki tangan Tuan Ming dan menyuruh mereka untuk mematuhi perintahnya. Pada momen ini, sempat terjadi adu mulut ketika salah satu pasukan menolak perintah dari Shikawa dan berniat menemui si jenderal untuk menggenahkan masalah tersebut. Namun tiba-tiba Baichuan muncul bersama pasukannya untuk menghadangnya. 列队，快！慢着！ Intinya, di sini Shikawa menggertak pasukan tersebut untuk tidak bertindak, menakut-nakuti mereka dengan mengatakan kalau Tuan Ming telah dinyatakan bersalah dan dieksekusi di tempat, sementara 400.000 pasukan Jenderal Yingxing telah hampir sampai ke sana setelah mendengar rencana pemberontakan tersebut yang otomatis membuat para komandan itu ciut. Sampai akhirnya Shikawa berjanji akan melindungi mereka semua asalkan mereka mau berhenti di sini. 我以我的项上人头担保，都不会受到影响。 希望秀大人。 Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan beberapa pasukan lain dari Tuan Ming yang sudah mulai menyerang kediaman raja untuk menghabisi Raja Ginseng. Untungnya Roku dan pasukannya yang sebelumnya telah bersiap berhasil menghentikan mereka semua. Tidak hanya itu, Baichuan juga turut membantu setelah sebelumnya mendapat perintah dari Shikawa. 孝山大人有好信，请将此物交给小龙。 Pada waktu yang bersamaan, Dilin melihat sebuah kembang api yang menandakan kalau Shikawa telah berhasil menaklukkan pasukan Tuan Ming, di mana di sini dia kemudian menyuruh pasukannya meniup trompet untuk memberikan tanda kepada Tuan Ming seolah-olah mereka sudah siap untuk melakukan pemberontakan. Tentu saja hal itu membuat Tuan Ming sangat antusias karena sebentar lagi pasukannya akan segera tiba untuk menggeruduk kediaman Raja Ginseng dan melengsarkannya. Saat itulah dia tiba-tiba diberitahu bahwa pasukannya telah ditarik mundur oleh Shikawa. Sadar kalau ada yang tidak beres, Tuan Ming pun bergegas untuk mendatangi kediaman Raja Ginseng bersama sisa-sisa pasukan pengawalnya. Dalam momen ini, Tuan Ming masih sempat jumawa dan percaya diri karena dia memiliki 170.000 pasukan yang tinggal menunggu perintahnya dan tentu saja akan dapat dengan mudah mengalahkan pasukan pengawalan raja milik Roku yang hanya berjumlah 20.000, di mana dia menyuruh Luo Ming untuk segera membawa pasukan tersebut ke sana. Namun, untuk pertama kalinya, Luo Ming justru berani menolak perintah tersebut. Ternyata, bahkan sedari awal 8 tahun yang lalu, Luo Ming merupakan bawahan langsung dari Raja Ginseng yang telah disisipkan pada kubu Tuan Ming sebagai mata-matanya. Fakta itu pun otomatis membuat Tuan Ming syok sekaligus tidak percaya dengan apa yang selama ini telah dilakukan oleh Raja Ginseng. Dia tidak menyangka bahwa dia sendirilah yang justru selama ini dikhianati. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dilin yang mengerahkan seluruh pasukannya untuk men-sweeping semua pihak yang berafiliasi dengan Tuan Ming, di mana dia membantai semua orang mulai dari RW, RT, Care, semua buruh yang masih punya tanggungan maupun tidak, tanpa pandang bulu termasuk hakim kerajaan karena mereka dianggap ikut memberontak. Tidak cukup sampai di situ,
Bahkan Dilin juga berniat menghabisi pasukan yang sebelumnya telah dijanjikan oleh Shikawa. Saat itulah Shikawa sempat meminta waktu kepada Dilin untuk membicarakan masalah itu dengan Raja Ginseng. Namun setelah berusaha memohon sebisanya dan berhasil mendapatkan izin dari Raja Ginseng untuk melindungi mereka, dia sudah terlambat karena Dilin telah menghabisi satu persatu pasukan yang ada di tempat tersebut, di mana hal itu tentu saja membuat Shikawa lemes mengingat sebelumnya dia telah berjanji untuk melindungi mereka dengan nyawanya. 为什么这么做？我不在乎任何人，除了你们3个。 Di sisi lain di perbatasan, Komandan Lei Hong yang juga mendapat kabar kalau pemberontakan Tuan Ming gagal, dia sudah terlanjur menghabisi seorang jenderal besar yang sangat disegani di kerajaan, di mana hal itu akan membuatnya menjadi buronan paling dicari. Otomatis dia pun segera pergi menghilang dari Lane untuk melarikan diri. Kembali ke istana keesokan harinya, diperlihatkan Luo Ming yang sedang menemui Raja Ginseng untuk mengabarkan kalau semua pasukan milik Tuan Ming sudah berhasil disingkirkan. Mengetahui hal itu, Raja Ginseng pun akhirnya memberi izin pulang kepada Luo Ming untuk menemui keluarganya. Namun begitu sampai di rumah, dia langsung dibuat mak teratap ketika melihat semua anggota keluarganya termasuk babysitter yang sudah tewas bersimbah darah, di mana orang yang melakukannya tidak lain adalah Dilin dan pasukannya. Kejadian itu pun otomatis membuat Luo Ming tidak bisa berkata-kata dan langsung menemui Raja Ginseng untuk meminta keadilan setelah keluarganya ikut dieksekusi, di mana Raja Ginseng hanya berkata kalau ini adalah kesalahannya, sesimpel lupa memberitahu kalau Luo Ming adalah salah satu orang kepercayaannya yang hanya menyamar menjadi kaki tangan Tuan Ming. Sadar kalau semuanya sudah terlambat, Raja Ginseng pun berjanji akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. 只有我一人知晓，这是我的左膀右臂。我刚刚失去葛大人，薛大人。 Sementara itu, Shikawa yang masih ngengleng akibat rontok hatinya melihat orang-orang yang tidak bersalah ikut dibantai, ditambah lagi ketika Bai Chuan memberi kabar kalau gurunya telah meninggal dalam insiden pengkhianatan dan dihabisi oleh wakil jenderal kepercayaan Tuan Ming yang bernama Lei Hong. 去世了，葛大人，葛大人被雷洪所害。 Singkat cerita, diperlihatkan semua orang berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada gurunya Shikawa, Jenderal Yingxing yang merupakan jenderal paling disegani di kerajaan Sichuan, di mana Raja Ginseng juga memberikan gelar penghormatan sebelum beliau dimakamkan. Disinilah acara itu langsung berubah menjadi gaduh ketika Luo Ming yang masih sakit hati tiba-tiba menuduh Dilin sebagai pelaku yang telah menghabisi gurunya Shikawa tanpa bukti yang jelas. Perlu diketahui, Luo Ming sengaja melakukan itu semata hanya untuk meminta keadilan bagi keluarganya yang telah dibantai oleh Dilin hanya karena masalah sepele. Dan meskipun Dilin jelas bukan pelakunya, namun dia tetap harus menjalani proses interogasi seperti pada umumnya. Di dalam penjara, Dilin lalu meminta bantuan Shikawa dan Roku untuk menyelidiki siapa pelaku sebenarnya yang telah menghabisi gurunya Shikawa. Saat itulah mereka mendapat informasi kalau ada salah satu bawahan gurunya Shikawa yang masih selamat dan kemungkinan mengetahui fakta yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Shikawa pun bergegas untuk mencari orang tersebut. Sesampainya di TKP, Shikawa sempat dikejutkan dengan kemunculan 3 orang penyusup yang berniat menghabisi bawahan Jenderal Yingxing. Walaupun dia berhasil melumpuhkan mereka, namun Shikawa gagal mendapatkan informasi setelah salah satu dari mereka memutuskan untuk on goal agar identitasnya tidak diketahui. Di sini bawahan Jenderal Yingxing yang sudah terluka parah, dalam kondisinya yang sudah sentik-sentik, dia lalu mengatakan pesan dari Jenderal Yingxing bahwa kedaulatan kerajaan Sichuan lebih penting dari apapun, yang mengisyaratkan kalau Raja Ginseng kemungkinan terlibat dalam kematian gurunya. Seolah mengetahui pesan tersebut, Shikawa pun bergegas untuk menemui Raja Ginseng.
Di hadapan Raja Ginseng, Shikawa hanya bisa menahan untuk tidak meluapkan emosinya setelah mengetahui ada campur tangan Raja Ginseng pada kematian gurunya. Dia tidak ingin kerajaan Sichuan menjadi semrawut di tengah situasi perang melawan suku utara. Oleh karena itu, Shikawa meminta kepada Raja Ginseng agar dia kembali ditugaskan di wilayah perbatasan untuk meniti karir mewarisi posisi gurunya sekaligus menjauhi politik di ibu kota. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar Dilin, kakak pertamanya, dibebaskan dari tuduhan karena semua orang tahu kalau dia bukanlah pembunuh Jenderal Yingxing. 属下还有一事相求。以服从命令为天职。 Singkat cerita, setelah pemberontakan Tuan Ming berhasil digagalkan, Raja Ginseng akhirnya bisa benar-benar membuat rezim yang baru di bawah kepemimpinannya. Semua orang yang telah berjasa menyingkirkan para pemberontak dan pengkhianat diberi jabatan tinggi di kerajaan, di mana Roku diangkat sebagai komandan pasukan istana, Luo Ming diangkat sebagai pemimpin pasukan pertahanan menggantikan Tuan Ming, sementara Dilin menjadi kepala Kemenkumham menggantikan hakim kerajaan sebelumnya. Hanya Shikawa sendiri yang tidak mendapatkan kenaikan jabatan karena sebelumnya dia sempat memohon kepada Raja Ginseng kalau dia berniat tinggal di wilayah perbatasan sebagaimana gurunya yang selama ini mendedikasikan hidupnya untuk menjaga daerah tersebut. Keesokan harinya, diperlihatkan Luo Ming yang membawa kabar mengejutkan tentang Lei Hong yang melarikan diri, di mana dia bekerja sama dengan para pemberontak sipil yang berniat untuk lepas dari kerajaan Sichuan dan sekarang telah berhasil menguasai sebuah wilayah kecil di perbatasan. Mengetahui hal itu, Raja Ginseng pun kemudian menyuruh Roku memimpin pasukan pergi ke wilayah perbatasan untuk mencari keberadaan Lei Hong dan mengeksekusinya. Sampai di sini pun, mereka semua masih belum menyadari bahwa kematian Jenderal Yingxing adalah akibat dari niat Raja Ginseng untuk menguasai kerajaan sepenuhnya. Sebaliknya, yang mereka yakini adalah Lei Hong merupakan seseorang yang diperintah oleh Tuan Ming sehingga mereka tidak menaruh curiga sedikitpun kepada Raja Ginseng. Kembali ke Shikawa yang masih memerlukan waktu untuk pamit dengan Xiaoning, di mana dia berkata agar Xiaoning tidak lagi menunggunya dan mulai berkenalan dengan orang baru karena kemungkinan Shikawa akan berada di perbatasan untuk waktu yang cukup lama. 1年2年，那20年30年呢？ Singkat cerita, setelah berpamitan, sebelum berangkat menuju ke perbatasan, Shikawa berniat untuk merekrut sendiri pasukannya dari nol. Namun, jauh melebihi ekspektasi, para anggota yang mendaftar berumur 60-an lebih atau sebaliknya anak-anak yang masih SD karena ternyata para anak muda di wilayah itu berkarir menjadi bandit untuk menghindari wajib militer yang hanya akan dikorbankan di medan perang. So, di sini, dia punya ide buruk untuk menangkap para bandit tersebut menggunakan keluarga mereka, kakek, nenek, ayah, ibu, sehingga para bandit itu tidak punya pilihan lain selain menyerah dan ikut menjadi anggotanya. Setelah melatih regu militer sendiri, Shikawa pun langsung berangkat menuju perbatasan untuk menyusul Roku sekaligus mencari Lei Hong yang sekarang bersembunyi di antara para sipil pemberontak yang ingin lepas dari wilayah kerajaan Sichuan, di mana dia akan berangkat keesokan harinya bersama regu barunya yang isinya hanya sambat. Singkat cerita, sesampainya di kamp pertahanan milik Roku, ada momen menarik ketika pasukan sambat milik Shikawa mendapat masalah dengan preman lokal di mana Shikawa langsung muncul dengan yel-yel militer sok sangar. Meskipun terdengar konyol, tapi hal itu menegaskan bukti kesetiakawanan Shikawa kepada pasukannya. Tidak hanya itu, bahkan mereka juga merampok gudang makanan militer yang dijaga oleh pasukan yang sangat pelit mengeluarkan makanan, di mana bahan pokok tersebut nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sipil di sekitar yang terdampak perang. Hal itu sekaligus membuat pasukan sambat semakin yakin kalau mereka tidak salah memilih komandan meskipun terlihat beban.
君子爱良曲，来，下一个。 Di sisi lain, Roku yang masih disibukkan dengan suku pemberontak, dia mulai mendapat masalah ketika persediaan bahan pokok yang mulai menipis, terlebih setelah kedatangan pasukan sambat milik Shikawa. Alhasil, dia pun mencari bantuan dengan mendatangi gubernur setempat meskipun si gubernur mengaku kalau keadaan di wilayah mereka juga sedang sulit. Namun di belakang, salah seorang PNS wilayah itu mengadu kepada Roku kalau atasannya di departemen pengawas dari kerajaan tiba-tiba menghilang dari lane dan kemungkinan gubernur itulah pelakunya. Tidak hanya itu, orang tersebut juga curiga kalau si gubernur melakukan korupsi gaji pensiun di mana pasukan di wilayah tersebut yang di lapangan hanya 30.000 dibengkakkan menjadi 80.000. So, Roku lalu meminta bantuan kepada Dilin di Departemen Kehakiman untuk mengusut hal itu, di mana Dilin yang orangnya saklek lalu mengirim surat anonim kepada Luo Ming dan juga Raja Ginseng. Sialnya, ternyata gubernur yang dimaksud adalah adik ipar dari Luo Ming, di mana Raja Ginseng lalu menyuruhnya untuk melakukan investigasi sendiri sebagai permohonan maaf atas kejadian terakhir yang menyangkut keluarganya. Di sisi lain, Roku yang berada di TKP juga melakukan penyelidikan dengan membawa salah seorang bawahan si gubernur, di mana dia mengaku kalau si gubernur telah menghabisi pengawas yang dimaksud dan dengan stempel milik si pengawas, dia bisa meloloskan proposal apapun yang dia buat, termasuk masalah 30.000 pasukan yang dibengkakkan menjadi hampir 3 kali lipat. So, gubernur itu pun dibawa ke ibu kota untuk diadili, di mana di tengah jalan dia lalu diambil alih oleh Luo Ming. Awalnya saya mengira kalau Luo Ming akan menyelamatkannya seperti para pejabat di sana, karena orang itu bisa dibilang merupakan salah satu dari sedikit keluarganya yang tersisa. Namun ternyata Luo Ming hanya menanyakan beberapa pertanyaan dan betapa patriotis sosok Luo Ming, bahkan setelah keluarganya dibantai akibat kelalaian sang raja, menilai kalau adik iparnya memang terbukti berwatak buruk, dia sengaja membiarkan hukum berjalan seperti seharusnya meskipun hal itu sangat berat. Dan ternyata tidak hanya gubernur tersebut, setelah dicek ada 25 gubernur lain yang juga melakukan kecurangan untuk keuntungan dirinya sendiri dan tidak peduli dengan kegaduhan yang akan terjadi nantinya. Dilin tetap menangkap para gubernur yang melakukan kecurangan tersebut dan mengeksekusi mereka satu persatu. Kembali ke Shikawa yang masih di wilayah perbatasan, di sini dia mulai mendapat petunjuk tentang keberadaan Lei Hong yang berniat untuk mencari perlindungan menuju suku utara bersama para pemberontak yang mengikutinya, di mana Shikawa langsung menyiapkan pasukannya untuk menghadang Lei Hong sebelum dia sampai ke wilayah suku utara. Karena jika hal itu sampai terjadi, selain tidak bisa menuntut balas, hal itu akan menjadi kerugian besar bagi kerajaan Sichuan karena tentu saja Lei Hong akan membocorkan informasi-informasi rahasia militer dari kerajaan Sichuan agar suku utara bisa menampungnya. Tanpa menunggu apapun lagi, di tengah perjalanan Lei Hong menuju suku utara, tiba-tiba Shikawa bersama Bai Chuan dan pasukannya muncul untuk menghadang mereka sampai akhirnya geger geden pun tidak dapat dihindarkan. Di sini diperlihatkan Shikawa yang tanpa sedikit pun memberi celah kepada seseorang yang telah menghabisi gurunya. Bahkan dia berniat menghabisi Lei Hong saat itu juga. Namun belum sempat bertindak, tiba-tiba muncul burung elang milik sosok bertopeng yang menyampar Lei Hong dari atas bukit. Belum diketahui siapa sosok misterius tersebut, namun yang jelas dia berada di pihak suku utara dan berniat menyelamatkan Lei Hong dari amukan Shikawa.
Di sisi lain, ketika Shikawa turun ke jurang untuk mengecek, dia tidak menemukan jasad Lei Hong yang artinya dia masih selamat dari insiden tersebut meskipun dalam kondisi terluka parah. Sampai di sini, dia hanya bisa memastikan kalau sosok misterius yang menyelamatkan Lei Hong semalam berasal dari suku utara dan memiliki kemampuan yang tidak biasa, di mana dia sengaja menyelamatkan Lei Hong karena Lei Hong memiliki banyak informasi tentang seluk-beluk kerajaan Sichuan. Dan jikalau Lei Hong membocorkan semua rahasia milik kerajaan Sichuan, artinya kerajaan mereka sedang dalam bahaya. Keesokan harinya, diperlihatkan Lei Hong bersama anak buahnya yang sudah terbangun dari pingsannya dengan kondisi terikat, di mana tidak berselang lama, seorang tetua dari suku utara muncul untuk melakukan ritual pembersihan sebelum Lei Hong dibawa untuk bertemu dengan pemimpin suku utara. Sementara itu di wilayah perbatasan bagian selatan agak ke kiri dikit, diperlihatkan Jenderal Ludi yang sedang memimpin pasukannya untuk menghabisi pasukan kerajaan Sichuan yang berjaga di sana. Perlu diketahui, Jenderal Ludi bisa menembus salah satu garda pertahanan milik kerajaan Sichuan secara diam-diam berkat bantuan dari Lei Hong yang memberitahu tentang detail-detail kecil kelemahan mereka. Kejadian itu pun membuat Raja Ginseng lumayan ketar-ketir dan langsung mengambil tindakan tegas dengan menyuruh Roku yang baru saja pulang dari wilayah perbatasan untuk kembali ke sana dengan memimpin pasukan yang lebih besar untuk menahan pasukan Jenderal Ludi sekaligus membentuk barisan pertahanan yang lebih kuat. Pada momen ini, Roku kemudian menyampaikan unek-uneknya kepada Raja Ginseng kalau dia berniat mengundurkan diri dari jabatannya dan menjadi warga sipil setelah perang selesai, di mana hal itu sengaja dia lakukan karena dia ingin menikahi Putri Katan yang merupakan anak dari pemimpin suku utara. Tentu saja, awalnya Raja Ginseng sempat mengecam niat Roku barusan mengingat dia adalah aset penting milik kerajaan Sichuan yang membawahi pasukan elit dan digadang-gadang akan menjadi jenderal hebat di masa depan. Ditambah lagi kondisi kerajaan Sichuan dan suku utara yang saat ini sedang memanas sehingga akan berakibat fatal jika semua itu terjadi. Namun karena Roku tetap berpegang teguh pada pendiriannya dan bersedia menerima resiko yang akan dia dapatkan, Raja Ginseng pun akhirnya mengabulkan permintaan tersebut dengan syarat dia harus memenangkan perang dan menguasai wilayah suku utara, di mana beliau kemudian memberikan sepasang gelang kepada Roku karena bagaimanapun juga menikah membutuhkan modal untuk biaya sewa teratak, ater-ater dan yang lainnya. Singkat cerita, Roku dan pasukannya akhirnya tiba di wilayah perbatasan dan langsung mendatangi salah seorang jenderal yang masih selamat meskipun dengan kondisi trauma berat akibat melihat rekan-rekannya yang dihabisi oleh Jenderal Ludi dan pasukannya. Di sini dia hanya berpesan kepada Roku untuk berhati-hati karena sekarang pasukan suku utara telah mendapat bantuan dari Lei Hong. Melihat pasukan di wilayah perbatasan sudah keteteran, Raja Ginseng terpaksa juga harus meminta bantuan Dilin untuk kembali ke medan perang dan menyusul Roku yang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Meskipun sebenarnya beliau juga tidak tega menyuruh Dilin kembali ke wilayah perbatasan karena istrinya sedang dalam kondisi hamil, namun mengingat kondisi yang sedang repot, Raja Ginseng berjanji akan menjaga istrinya sampai perang berakhir. Kembali ke suku utara di mana diperlihatkan Jenderal Ludi yang sedang membawa jasad salah seorang jenderal kerajaan Sichuan ke hadapan pemimpin suku utara sebagai bukti kalau mereka telah berhasil menguasai salah satu benteng pertahanan kerajaan Sichuan. Hal itu juga dimanfaatkan oleh Lei Hong untuk mencari muka dan meminta imbalan karena secara tidak langsung dialah alasan suku utara bisa dengan mudah mendapatkan kemajuan besar dalam perang melawan kerajaan Sichuan tanpa adanya sedikit pun kendala. Atas jasanya tersebut, pemimpin suku utara akhirnya resmi mengangkat Lei Hong menjadi anggota dari suku utara. Bahkan beliau memberikan nama baru dan jabatan sebagai bangsawan Jinping, di mana mulai sekarang dia akan mengatur strategi dalam perang melawan kerajaan Sichuan.
Di sini, Lei Hong lalu kembali memberitahu beberapa spot yang menjadi titik persembunyian para pasukan kerajaan Sichuan di wilayah perbatasan. Tidak hanya itu, dia juga memberitahu kepada pemimpin suku utara untuk mewaspadai 3 orang dari kerajaan Sichuan yang merupakan generasi yang berbahaya, di mana ketiga orang itu tidak lain adalah Dilin, Roku, dan Shikawa. Di sisi lain, diperlihatkan Roku yang akhirnya bertemu dengan Shikawa untuk membahas pergerakan dari suku utara, di mana Shikawa lalu menunjukkan sebuah wilayah di perbatasan yang kemungkinan akan menjadi target penyerangan suku utara selanjutnya. Dan sebelum hal itu terjadi, mereka sepakat untuk membagi tugas dengan mengecoh mata-mata pasukan suku utara agar full menyerang dan melemahkan pertahanan mereka, untuk nantinya Roku dan Shikawa akan langsung menyerang jantung pertahanan yang paling vital bagi suku utara. Begitu juga dengan Dilin yang sedang sibuk memperbaiki dinding perbatasan, di mana dia menyuruh pasukannya bersama dengan warga lokal untuk mengebut pekerjaan mereka mengelepo tembok sebelum suku utara benar-benar menyerang. Kabar itu pun menyebar dengan cepat ke telinga Jenderal Ludi dan seorang jenderal lain dari suku utara yang bernama Jenderal Yulin, di mana mereka mengetahui kalau Roku telah mengosongkan beberapa wilayah perbatasan untuk menghindari serangan dari suku utara. Tidak hanya itu, Roku juga mengeluarkan surat pernyataan dan berniat akan mengambil alih wilayah yang sebelumnya telah dikuasai oleh suku utara. Sampai di sini, sedikit saya jelaskan silsilah garis keturunan di suku utara, di mana ada 3 keturunan yang nantinya akan berperan besar. Pangeran pertama atau Pangeran Katan, di mana Jenderal Ludi berada di kubunya, sangat ambisius, sosok yang berniat menghabisi Putri Katan sebelumnya. Lalu Pangeran kedua yang lebih cerdas dan lebih bijaksana, di mana Jenderal Yulin berada di kubunya. Lalu yang terakhir Putri Katan yang menjadi tawanan perang dan malah dikiu-kiu oleh akbarnya Roku. Kembali ke cerita, di sini pemimpin suku utara lalu segera menyuruh kedua anaknya, yaitu pangeran pertama dan kedua, untuk membantu mengatur strategi untuk mempertahankan benteng pertahanan milik kerajaan Sichuan yang telah mereka kuasai yang berada di pinggiran. Tanpa mereka sadari, hal itu merupakan jebakan agar pasukan suku utara meninggalkan benteng pertahanan yang berada di wilayah Pai yang lebih strategis dan berada di tengah-tengah wilayah kekuasaan musuh. Malam harinya, diperlihatkan Shikawa dan beberapa pasukan sambatnya yang sedang mempersiapkan rencana untuk menyusul pasukan elit Roku yang sudah melakukan pergerakan dengan menyelinap ke benteng Pai milik suku utara, di mana mereka bisa menghabisi semua penjaga di sana yang saat itu sedang teler setelah merayakan kemenangan mereka. Dengan cepat, Roku mampu mengambil alih benteng strategis milik suku utara, di mana hal itu tentu saja membuat pemimpin suku utara marah-marah karena bisa-bisanya pasukan mereka terkecoh. Tapi di sisi lain, hal itu membuat Jenderal Yulin cukup takjub dengan strategi kerajaan Sichuan kali ini, dan sebagai seorang jenderal yang berpengalaman dan juga seorang ahli strategi yang cerdas, Jenderal Yulin tidak ingin bertindak kemerungsung, di mana hal pertama yang dia lakukan adalah memutus sumber air ke benteng Pai untuk menyulitkan pasukan milik Roku. Strategi itu pun membuat pemimpin suku utara kagum dengan pemikiran Jenderal Yulin, di mana beliau kemudian memerintahkan Lei Hong dan Jenderal Ludi untuk memimpin pasukan menuju perbatasan membantu Jenderal Yulin mengambil alih benteng tersebut. Di sisi lain, Roku yang menyadari bahwa suku utara telah menutup sumber air mereka juga menyadari langkah tersebut adalah atas perintah Jenderal Yulin, yang artinya sosok dari suku utara yang selama ini menyulitkan mereka adalah Jenderal Yulin. So mereka pun membuat rencana untuk mengincarnya. Kembali ke Jenderal Yulin yang sedang memikirkan strategi yang akan dimainkan oleh pasukan kerajaan Sichuan. Saat itulah dia mendapat kabar dari pasukannya yang memberitahu kalau ada orang misterius yang membantai pasukan suku utara menggunakan seragam milik pasukan suku utara sendiri. Dan sudah bisa ditebak, orang itu tidak lain adalah Shikawa, di mana dia telah berhasil menyusup masuk ke camp milik Jenderal Yulin dengan menyamar sebagai anak buah Lei Hong. Intinya di sini Shikawa ingin menjebak Lei Hong di kandang suku utara dengan mengaku sebagai anak buahnya dan menghabisi Jenderal Yulin.
雷洪大将称行了。什么？ Tapi dia terlalu meremehkan sosok Jenderal Yulin di mana sebuah kesalahan kecil ketika Shikawa memanggil Lei Hong dengan nama lamanya yang padahal Lei Hong sudah diberikan nama baru oleh pemimpin suku utara. Hal itu langsung membuat Jenderal Yulin curiga dan diperlihatkan meskipun seorang ahli strategi bekerja di balik layar, namun kemampuan bertarungnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata dan bisa mengimbangi kemampuan Shikawa. Disinilah merasa sudah kepepet, Shikawa terpaksa menggunakan kemampuannya di awal film untuk memperlambat waktu. Tapi sayangnya dia tidak bisa menghabisi Jenderal Yulin di sana dan hanya menebas salah satu lengannya. Paling tidak untuk menghambat Jenderal Yulin dan pasukannya agar Shikawa bisa melarikan diri. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dilin yang justru dipersulit dengan para keponakan dan keluarga para pejabat di bentengnya yang sudah mendapat pekerjaan paling tidak beresiko pun mereka masih bersikap enggan, malas-malasan, pekerjaan tidak selesai-selesai. Sudah berusaha mengingatkan dengan cara yang baik, di mana mereka justru memaksa Dilin untuk kembali menunjukkan ketegasannya. Dan benar saja ketika Dilin sudah turun tangan, dengan entengnya dia mengeksekusi salah satu dari mereka sebagai tanda kalau situasi sedang benar-benar serius dan menyuruh mereka untuk menyelesaikan apa yang seharusnya mereka selesaikan tanpa adanya libur sama sekali. Kembali ke suku utara di mana diperlihatkan Pangeran Katan atau pangeran pertama yang sedang mengompori Lei Hong untuk membuktikan loyalitasnya dengan menyerang dan mengambil alih benteng Pai yang sudah dikuasai oleh Roku. Namun karena benteng Pai dikenal sebagai benteng paling strategis dan hampir tidak memiliki celah untuk diserang kecuali secara terbuka, hal itu seolah membuat dirinya hanya merupakan pion mati yang dibenturkan ke sana kemari. Keesokan harinya, diperlihatkan Lei Hong yang memimpin ratusan ribu pasukan suku utara sudah mulai menggeruduk wilayah perbatasan untuk menyerang benteng Pai, di mana dia memaksa para tawanan perang kerajaan Sichuan untuk menjadi tameng hidup. Dengan begitu, dia berpikir Roku tidak akan berani menyerang mereka karena dia tidak ingin menyakiti orang-orangnya sendiri. Tapi di sini dia melupakan sosok yang cukup penting yaitu Shikawa, di mana Shikawa bisa memiliki taktik yang sangat semut hanya dengan memanfaatkan tepung dan bubuk cabai. Dia bisa membuat bom air mata, di mana hal itu merupakan cara yang paling efektif agar tidak melukai para tawanan perang dan juga sekaligus membuyarkan pandangan musuh. Dan benar saja diperlihatkan pasukan suku utara yang kesulitan untuk melihat situasi di depan karena terhalang oleh kepulan asap. Saat itulah Roku bersama pasukannya langsung bergegas memanfaatkan hal itu untuk menyelamatkan para tahanan melalui pintu samping. Lalu setelah memastikan para tahanan tersebut selamat, Shikawa bahkan juga memancing para pemberontak yang telah berkhianat masuk ke dalam jebakan yang mereka siapkan. Dan tepat sesuai rencana, para pemberontak itu pun akhirnya masuk ke dalam sangkar jebakan yang telah dipersiapkan oleh Shikawa sebelumnya yang membuat mereka semua tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Di mana di sini, Baichuan kemudian menyuruh pasukan di sana untuk melemparkan bon cabai level 500 dan bensin sebelum akhirnya salah satu pasukan melepaskan anak panah api yang membuat para pemberontak terbakar.
Di sisi lain, saat Bleduk sudah mulai agak pudar di medan perang, sudah mulai agak terlihat, Lei Hong yang melihat gerbang utama benteng Pai terbuka lebar, dia langsung maju dengan kekuatan penuhnya dan memanfaatkan keunggulan jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Shikawa yang menyadari hal itu pun, dia tahu resiko bahwa Roku akan terlambat kembali ke dalam benteng lalu turun tangan untuk menjemputnya. Setelah Shikawa berhasil menyelamatkan Roku dan pasukannya, saat itulah bola-bola meriam akhirnya diluncurkan untuk menggempur pasukan dari suku utara yang mengejar di belakang mereka. Alhamdulillah, cara itu pun berhasil memukul mundur Lei Hong bersama pasukannya. Sampai di sini, selain Lei Hong harus kembali dengan rasa malu, karena selain gagal, mereka justru kehilangan tawanan perang mereka yang digunakan sebagai perisai hidup. Kekalahan barusan juga menjadi cambuk bagi suku utara, termasuk Jenderal Yulin yang juga merasa bersalah, tidak bisa ikut memimpin pasukannya di medan perang akibat cedera lengannya. Begitu juga dengan pangeran kedua yang menyayangkan atas keputusan kakaknya yang tiba-tiba mengutus Lei Hong. Namun di balik itu semua, Jenderal Yulin curiga ada seseorang di balik kesuksesan pasukan kerajaan Sichuan dalam strategi mereka memenangkan perang tersebut. Keesokan harinya, Jenderal Yulin tiba-tiba mendapat tamu, yaitu sosok pria misterius yang tempo hari menyelamatkan Lei Hong, di mana ternyata beliau adalah penasihat militer suku utara yang membimbing langsung Jenderal Yulin. Dalam pertemuan ini, si penasihat militer berpesan kepada Jenderal Yulin untuk tetap waspada karena menurutnya kerajaan Sichuan menyembunyikan seorang ahli strategi yang mengontrol semuanya dan kemungkinan besar dia adalah orang yang sama yang telah menebas tangannya. 我不得不提醒你，下官谨遵军事教诲。 Singkat cerita, 2 hari kemudian, hanya dalam waktu singkat, diperlihatkan ratusan ribu pasukan suku utara yang sudah kembali untuk memadati wilayah benteng Pai. Anehnya, mereka sama sekali tidak melakukan pergerakan. Ternyata semua itu merupakan strategi dari Jenderal Yulin yang sengaja mengepung benteng Pai agar para pasukan kerajaan Sichuan tidak bisa kembali ke ibu kota sampai persediaan sembako mereka habis. Saat itulah pasukan suku utara akan menyerang benteng Pai yang sedang dalam kondisi lemah. Sadar akan situasi tersebut, Shikawa dan Roku pun langsung menghitung pasokan makanan mereka yang sayangnya hanya bisa bertahan sampai 10 hari ke depan. Artinya mereka justru terjebak di sana dan harus memikirkan sesuatu dalam batas waktu 10 hari ke depan. Sementara itu di sisi lain, diperlihatkan Dilin yang berada di sisi lain perbatasan. Di sini dia menyayangkan tindakan Roku dan Shikawa yang dinilai ceroboh tanpa pikir panjang merebut benteng Pai, salah satu benteng paling strategis di perbatasan sekaligus yang berada di tengah-tengah antara wilayah yang dikuasai oleh suku utara. Namun berkat hal itu juga, semua sisi perbatasan lain menjadi aman karena pihak suku utara sudah memfokuskan semua pasukannya untuk mengepung benteng tersebut sehingga dia terpaksa menyusul dengan membawa makanan sebanyak yang bisa dia bawa. 他把自己还有家族最精锐的部队陷入死穴，愚蠢至极。那边全都是北族部队，你这是去自投罗网？我是第3个笨蛋。那你还